Hai hai hai. Jadi ini keesokan harinya. Tada, look at the cheese tart guys. Rapi banget rupanya crumble-nya. Tuh, tada. Aku harus turun dikit ya. Nggak terlalu kelihatan. Tada. Still naked. Karena belum aku blow torch. And let it. Ya agak gede dikit. Baru deh kelihatan menarik. See, can you? Baru menarik guys. Kalau enggak dia naked banget weh. I think smaller. Aku pengen sambil rekam deh. Ya boleh. Oke, sudah di torch. Lihat perbedaannya setelah di torch dan tidak. Kalau di torch tuh lebih apa namanya? Nih lihat deh. Lebih menarik, lebih appetizing ya guys. Aku lagi baking krim karamel. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2025. Semoga nanti malam kita bikin wishnya sama-sama Mako Diki. Terus ada kartun, ada panda. Oke, itu dulu deh, nanti baru kita lanjut lagi ya guys ya. Ini dia krim karamelnya di bag tadi. Ini aku udah dinginin di kulkas supaya dia enak. Sekarang aku mau lepasin. Dadah. Ini aku akan balikin ya, bawahnya ini tuh karamel. Please. Wow. Dadah. Lihat gak? Mantap gak guys? Nah. Ding. Nah. Kamu dulu. Kenapa? Enak. Kayak pie susu. Enak. Nggak cuma manis kan? Ada orang adonannya dikasih cream cheese spread ya, keju-kejunya. Enak. Apa namanya tadi? Krim karamel. Nggak terlalu manis kan? Kamu tadi kira kan? Ini kamu mau kasih ini sup ini karamel, ambil. Kalau di sini sedikit. Nah, yes, gitu makannya. Gimana? Pahit-pahit kan? Karamel aku pakai ini dikit dong. Pakai ini dikit. Nah, kasih lihat kamera. Jadi kan ada karamelnya yang udah agak kayak jadi air gitu kan, liquid. Enak. Ya pisaunya. Oh my god guys. Ini apa? Wow. Chip. Ini kesukaan Ko Diki abis. Tuh. Wow. Nggak perlu beli lagi tuh satu size tebal ini. Kamu udah foto belum sih? Udah foto tuh. Oh bawahnya nggak tebal banget kok, bagus. Iya. Base bawahnya ternyata nggak tebal, tuh tipis banget. Oh my god, cantik banget, kerasnya pas. Iya. Iya harusnya ada kamera potongnya. Udah pola pas. Licin. Kamu dulu. Lebih melt lagi ya. Gimana hasil buatan sendiri? Ini kayak lebih melt lagi loh daripada yang arti rasa. Ya nggak sih? Dan aku baru arti rasa nggak setinggi ini kok. Iya. Kan rasanya yang kayak kita kemarin yang satu kali itu doang.
Ana nggak pakai crumble-nya. Beneran kok. Wih. Wuhuu. Happy New Year, guys. Happy New Year. Happy New Year. Makasih sayang udah siap-siapin. Makasih juga. Happy New Year. Happy New Year, guys. Mana Kapten Panda? Kata Panda. Kata Panda. Panda sini. Lihat di Sini sini. Happy New Happy New Year. Happy New Year. Happy. Kalau Kapten mah salfok ini Makanannya. makanannya. Yaudah kita makan dulu. Mau kabar dulu? Nono Kapten. Nggak boleh, Kapten kan udah makan. Bisa kayak nempel kabar. Ini kan udah matang dia kecuali. Jadi takutnya nggak matang. Kalau kan belum tipis nih porknya. Makan guys. Nah. Gue lagi kelaparan guys. Tau nggak sih tadi endingnya? Kan tadi aku sempat bilang kan. Itu kan kita beli dagingnya tuh ada daging Australian beef slice, terus ada pork shabu, terus ada ikan, terus ada cumi. Nah masing-masing itu kita beli 2 tray. You know what? Itu satu traynya semua masih sisa setengah, nggak kuat habis mau muntah. Chicken wingnya aja tadi yang aku air fryer kita simpan lagi untuk besok. Terus apa lagi yang lagi kita simpan? Banyak semua habis semua. Supnya sisa seiprit itu juga kita simpan. Jadi mungkin hari-hari kedepannya kita akan makan hot pot terus. Untuk bekal. Nah aku mau makan kayak gini. Aku mau kasih buah. Yes. Oh, Tuh. menarik. So estetik guys. Nah kalau pastry chef tuh yang agak beda. Nah, see? So plating so nice. Michelin Moon. Bukan Michelin Star. Oke, wah. Ya, makan. Udah deh karamel udah. Ada orang kan kok aku lihat kan di TikTok atau Instagram, mereka ada yang kurang suka katanya cobok telur. Jadi mereka kayak versi bikin kayak jelly gitu loh, kayak pakai agar-agar, dia nggak dipanggang. Udah jadi kayak Jadi cuman nggak telurnya? nggak ada, jadi cuman kayak susu vanila sama gula Waduh. dimasak kayak bikin agar-agar gitu. Udah deh, itu kayak gini kaku deh. Berarti nggak telurnya ya? Ini nggak ada, tapi itu bukan krim karamel, tapi dia tetap kasih karamel, tapi tipis sih karamelnya. Nanti warnanya nggak kuning dong. Iya, by the way ini nggak kuning loh, coklat, karena yang pakai brown sugar. Harusnya lebih cerah lagi. Mau coba nggak pakai semangka? Boleh. Kamu sebenarnya udah kenyang banget. Tadi kamu pengen lagi slice kan? Sudahlah. Hmm. Ya kan pakai buah enak sih. Say it. Enak. Dia kayak, memang kan pas aku tadi tuh pas makan ini siang, aku keluarin ini makan kan. Aku kayak masih ada teh. Kok enak ya, nggak ada buahnya. Jadi fresh gitu rasanya. Iya. Kalau cuma makan krim apa? Krim karamel jadi enak juga. Agak berat juga. Apa kayak udah kenyang kan? Namun kita bisa berslice-slice. Nah, potong lagi kok. Kenyang banget. Jangan dulu. Ada sharing juga kasih Panda Cotton.
akhirnya mereka mencicipi Iya. daging babi, daging babi aja ya. Iya, sama fish skin. Jadi Iya, tadi fish itu pork slice-nya itu iya kita tetap rebus di dalam kaldu kuahnya, memang agak gurih-gurih kan. Tapi aku kayak emut-emut dulu supaya agak hilang dikit lah. Kalau Panda sih karena umurnya udah 3 tahunan, dia sebelum-sebelumnya juga dulu udah pernah ya kok ya. Dia pernah loh Ulang tahun. ulang tahun makan full ayam, tapi maksudnya rebus biasa. Enggak, maksudnya yang kayak berasa micin gitu loh. Oh, Dia pernah makan Pringles utuh. apa belum? Iya kok yang jatuh, terus jatuh zup, makan tuh betul gede gitu Oh, loh. 1 biji ya. Ya, tapi itu bukan pertama kali, udah beberapa kali. Terus yang paling epicnya pernah dia ke Gap makan 1 bungkus Oreo yang besar. Setengah bungkus aja habisin ya. Iya. Bener-bener hit. Hai Kapten. Oke, jadi karena Panda udah pernah merasakan, ya dia pengen lagi. Dan so dia sedikit pikir. Nah, kalau Kapten kan dia barusan 5 Mencoba. bulan. Jadi ini first time dia. Jadi kayak, Nggak tahu deh besok mau ini nggak. mogok makan. Mogok makan. Tapi sebenarnya tadi dia tuh udah duluan. Kenapa Kapten? Ini. Sebenarnya tadi tuh mereka udah duluan makan deh kita ya. Nah mereka juga ngerayain New Year Eve. Mereka dinernya itu seperti biasa dog food mereka. Sama. Terus aku kasih ayam rebus yang tadi kita jadiin apa namanya, chicken wing. Chicken Itu wing. ada ayam paha ayam. Kita buat lada hitam. Ayam black pepper gitu. Terus aku ambil 2 untuk mereka masing-masing 1. Itu kayak paha bawah gitu loh, lumayan gede. Satu orang 1. Tapi ya aku kopek-kopekin karena kan mereka masih kecil. Panda memang anjing kecil, kalau Katen kan dia masih kecil. Aku tahu keselak jago nih. Tapi tadi aku sempet kayak kasih Katen ini loh, kalau paha ayam yang ininya tuh orang apanya? Apa engsel? Engselnya. Dia makan. Makan. Oh, Iya, basah? karena anjing gede. Oh enggak. Apa namanya? Habis lah udah. Dia lucu guys, anak Ya, kasih kecil. lihat. Lanjut. Jadi Koko, gimana 2025-mu? Seru. Kesan-pesan 2025. Pesan-pesannya. Kesan kamu sama di Kesannya. tahun ini dibandingkan tahun lalu lah. Santai. Kan tahun ini agak sedikit banyak momen-momen kamu yang berubah banget kan. Iya. Santai sih, lebih santai. Kata no. Ya. No. Penutup New Year Eve kita adalah Pipis pipis Katen. Jadi guys tadi pas dia datang tuh dia minta untuk keluar karena mau pipis. Terus Kemudian kita nggak gonggong. Iya, kita pas- nggak tahu. Iya biasa kalau kita tanya kenapa Katen, kalau dia kayak wah kayak bawel gitu, dia mau pipis mau keluar. Ternyata pipis dia. Terus dia ke kasur, mereka tidur, dia pipis, untung belum yang gimana, langsung cepet-cepet kita lari ke sana, tapi tuh udah kena kasurnya dikit. Sekarang dia lagi kena hukum. Iya. Hukumnya gimana? Di toilet. Jadi hukumnya Panda Katen tuh kalau mereka nakal, selain kita spontan akan mukul dan marah-marah, kita bakal endingnya masukin ke kamar mandi. Iya. Kita tutup, kita matikan lampunya sampai dia nangis-nangis. Kita tunggu biarin Jahat aja sih, cuma sampai ya dia gimana tidur. ya? Ya, itu kayak kasih tau dia nggak boleh kayak gitu. Karena ini bukan pertama kali guys, udah beberapa kali. Gimana? Kan kok 2025 ini kayak banyak. Bukan banyak malah. Tahun ini tuh sebenarnya tahun turn point kamu nggak sih? Iya. Kayak yang ceritain dong. Jadi lebih santai. Apa nih maksudnya santai dalam apa, menjalani hidup? Jalan hidup ya. Nggak juga sih. Kadang terlalu santai juga nggak bagus. Nggak terlalu santai juga. Cuma lebih Apa kesannya? kesannya mungkin masih meraba-raba dulu gimana. Tapi kalau misalnya dibandingkan tahun lalu gimana? Kan kita 2024 tahun lalu kita ada wish resolusi kita lah. Ada nggak yang ke-achieve? Ada lah, lumayan ya. Kan bersyukur ya. Syukur ya. Tahun depan mungkin pengennya lebih disiplin lagi. Ini pesan-pesan tuh Diki 2026. Ya, semoga lebih disiplin. Ini nengok sini dong. Hey you, Diki Kurniawan Wijaya 2026.
Lihat ini kamu. Ini 2025 kamu. Semoga lebih disiplin, terus lebih mau apa ya, lebih rajin lagi, terus harus lebih apa ya dibilangnya, lebih bersyukur. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kamu gimana? Kesan aku Iya, tahun tahun ini. 2025. Kesan aku 2025 ini ini luar biasa, seru. 2025 tahun itu seru banget menurut aku. Ya sebenarnya tahun 2025 ini sebenarnya ada resolusi 10 tahun yang lalu. Yang pas aku masih 2014 atau 13 ya, berarti sekitar 11 atau 12 tahun lalu. Tapi nggak kecapai sih. tapi pengennya kecapai nggak? Udah nggak bisa. Ya udah. Aku kasih tau deh. Soalnya itu resolusi 13 tahun lalu, aku tuh nganggap tahun 2025 itu pada saat itu kan berarti kayak 10 tahun ke depan lagi. Itu kan pas aku masih SMA kan. Aku tuh ekspektasinya udah di Amerika. Jangan usah diceritain. Kenapa? Kan biar seru. Nah, itulah kok Diki banyak banget pencitraannya. Udah aku bilang dari awal vlog. Aku udah bilang. Kan yang dulu, bukan yang ini future. Ini tuh kita ngomongin general aja nih. Jangan, saya tidak mau. Karena kan udah aku bilang ini kan channel aku mau cerita supaya one day aku bisa nonton. Saya nih ya 2025. 2035 kalau channel ini masih ada, aku pasti nonton balik dan ya semoga aja 2035 gimana gitu resolusinya. Di otakku sih udah kayak yang di rumah yang udah sesuai keinginan kita sudah punya anak-anak yang larisan. Jadi kalau di sini kan larisan ini kelihatan panda. Mungkin Satori udah manusia kali ya. Gitu. Terus kayak finansialnya udah cukup, udah maksudnya kayak nyaman lah untuk segala hal gitu loh. Dan maksudnya aku sama Kak Diki juga makin dewasa, makin bisa ngelola rutinitas pola hidup kita. Maksudnya kayak awareness-nya udah tinggi banget gitu loh. Bukan yang kayak sekarang kan kayak masih on off gitu loh. Nah, aku mau cerita sedikit. Yang tadi Kak Diki bilang jadi angka tahun 2025 itu sebenarnya sesuatu hal yang berkesan. Aku nggak expect loh. 13 tahun lalu itu aku expect-nya adalah aku udah lulus udah stay di Amerika, New York atau something lah western di sana. Terus udah jadi komposer, jadi lecture komposer, nyiptain lagu. Karena dulu tuh impian aku bener-bener pengen jadi violinis, terus menjadi konduktor. Soalnya kan konduktor yang gini. Nah, tapi nggak gini-gini doang. Aku juga pengen nyiptain melodi harmonis supaya orkestranya aku yang lead. Gitu loh. Tapi kan setelah itu kan ngajar kan. But sekarang udah 2025 coy. Sekarang gimana? Maka aku bilang tahun itu seru banget, gak nyangka. Tahun ini aku gak nyangka aku tetap ambil kuliah pastry lagi sekali lagi. Di zaman yang sekarang pastry itu lagi udah bilangnya, terutama di Indonesia ya, udah kayak berkembang banget gitu loh. Kayak permainan coklat, permainan gula, jenis-jenis kuenya itu bukan cuman bolu, sponge cake, kue kering gitu-gitu. Udah masuk ke Indonesia tuh kayak mousse, atau kayak yang kayak biasa aku jualan kemarin, aku bikin angkreme, petit gâteau, terus ada glassingnya, terus coklat dekorasi itu udah masuk loh ke Indonesia. Lah, even kayak dulu aku pertama kali join di 2018 ambil pastry di Bali kemarin, 6 atau 7 tahun yang lalu, pastry itu nggak seberkembang tahun 2025. Maka aku bilang tahun ini tuh menyenangkan luar biasa gitu loh. Ya pasti pas jalanin adalah sedikit drama-drama bumbunya, ya itu biar gurih hidupnya. Iya. Nah, itu sih kesan aku sama 2025 ini untuk diriku sendiri ya. Nah, kalau untuk pesan mungkin karena sekarang aku udah mulai lebih pemikirannya, pertama aku udah damai lah sama cara mindset aku, sama mental aku udah berdamai. Karena capek kalau ceritain lagi panjang. Sebenarnya di vlog-vlog lu mungkin udah ada kali ya. Nggak ada. Ya mungkin nggak cerita panjang lebar, tapi iya ada beberapa yang nge-vlog kos di kos. Yang mana? Oh, nengok. Iya. Jadi sebenarnya pas aku kasih tahu sedikit lah ya. Jadi aku tuh beberapa tahun lalu tuh sempat bener-bener
mental health-nya itu bener-bener rusak. Aku sampai toxic ke diri sendiri kemanapun. Nah tapi sebenarnya aku ada ngevlog, kalian lihat aja tahun 2000 pas covid lah ya, kayak covid deh itu kalian nonton. Capek kok ceritanya panjang banget. Iya. Tapi maksudnya dengan Hani yang pernah merasakan itu sama aku yang sekarang, pesan aku untuk Hani di tahun-tahun kedepannya dan seterusnya, menurut aku kayak kamu tetap bersyukur aja, happy aja. Maksudnya jangan terlalu banyak membandingkan sana sini, terlalu terkadang tuh ya mungkin aku sekarang sih nuntutnya dikit-dikit hormonal ya enggak, dikit-dikit aku mau hide, maka aku sensitif, makanya pemikiranku kemana-mana. Tapi maksudnya ya boleh sesekali, tapi jangan terlalu berlarut lah sama pikiran negatif kamu. Atau negatif ini tuh bukan ke orang lain ya, terkadang tuh negatif itu tentang diriku sendiri gitu ya, mungkin orang anxious gitu ya, atau kayak pemain toxic gitu. Sama ya jalanin hidup aja sih, happy aja sih. Yang penting kamu nggak nyerang orang, kamu nggak ngerugiin orang, kamu tetap bersyukur, lakukan apa yang kamu mau. Kamu sekarang udah bisa konsistensi ya, kamu jalanin aja apa yang kamu mau jalanin, jangan terlalu banyak pikirin dan cukup realistis aja sih. Aku tuh agak susah anaknya realistis ya, aku akui tapi tenang, aku sudah tidak idealis. Dulu itu aku susah realistis dan sangat idealis. Jadi apa yang terjadi? Iya, mental breakdance. Iya. Jadi sekarang udah lebih ini lah ya. Sekarang udah berdamai dan kayak maksudnya aku selalu kok berusaha di tahun ini tuh benar-benar kayak berdoa untuk diri sendiri, untuk orang sekitar. Dan berdoaku ini bukan kayak meminta sesuatu dikabulkan, bukan itu. Maksudnya berdoa lebih ke yang kayak lebih ke sugesti diri sendiri sih. Aku harus positif, aku harus kayak mengontrol emosiku gitu sih. Bagus. Jadi resolusi tahun depan apa nih? Spill dikit dong kakak Diki. Kakak boleh spill sedikit resolusinya. Ayo kakak spill sedikit kakak. Apa ya? Semoga lebih banyak dapat proyek. Amin, kamu Amin. cepet. Semoga banyak yang kebangun juga. Amin, kamu cepet. Dan semoga nggak apa ya? Kadang tuh suka insecure kalau lihat arsitek lain gitu, apalagi arsitek muda sekarang. Tenang. Nanti karya Kodiki, proyek-proyek sekarang ini kan masih baru OTW bangun. Nanti kalau udah jadi dia akan bangga. Iya, semoga ya. Nanti udah ada bentuk fisiknya, udah ada yang tinggal. Iya. Nanti udah ada fotografer, mulai diakuin. Nah, Iya. udah kamu bangga. Iya, semoga ya. Udah itu aja di spill. Apalagi ya, semoga aku bisa lebih menjaga kesehatan. Menjaga pola makan. Ini adalah Kodiki terbulat. Terbulat. Ya, aku udah Seumur jadi dia tahu hidup. bulat sekarang. Sekarang kita sama-sama kenal. Sekarang bukan. Kenal. Fact-nya adalah berat badan kita hampir sama. Berapa ya? Gak bisa disebut. 1 kuintal. Gila. Jangan. Iya, semoga kayak gitu. Apalagi ya? Itu aja sih sebenarnya. Sisanya untuk diri sendiri. Ya untuk kita bersama nggak ada. Tapi katanya untuk diri sendiri, banyak kita bersama nggak ada. Ada, tapi itu untuk nggak mau di spill ya, nggak boleh. Berarti kita ngomong kayak spill sedikit yang sedikit aja yang cukup. Yang... ini ember, jadi spillnya itu kayak blah, muntahan. Jangan, kamu ditambah sedikit. Spillnya kayak sedikit, kayak cotton. Ini blah, ya rainbow keluarnya. Kalau aku sih resolusi tahun depan pastinya oh iya nih sih terlalu banyak pemikiran, susah mau ngomong yang mana. Gini. Jadi tahun depan itu resolusi aku adalah yang ini aja itu. Kan subscriber aku sekarang 87. Tahun depan subscriber aku nggak minta kok sampai 100.000 untuk bisa dapat God play button, enggak. Resolusi aku tahun depan 99 berarti 99
ribu subscriber. Masa? 29.000? 99 jadi semua 100.000. Kayaknya nggak mau 100.000. Ya pastinya 99.999. iya 999.000. Ya pastinya ya maksudnya kalau bisa sampai dapat gold play button kan maksudnya tuh achievement yang bagus ya kok. Maksudnya berarti banyak orang yang jadi tahu kita gitu loh. Kali aja dari situ orang-orang bisa kasih aku kesempatan untuk sharing lebih lebih profesional lagi lah tentang baking gitu loh. Lebih ke mungkin konsisten Iya buat video. benar. Sebanyak karena kalau target angka itu lebih baik jangan jadi goals. Karena Iya. kalau nggak kecapai kadang suka ini. Iya, Tapi ini lebih kan baik cuman lebih baik ke caranya gimana kayak ya, kamu lebih konsisten. benar. Nah, makanya tadi aku mau ngomong kayak yang sebenarnya tahun ini aku 1 tahun ini full konsisten loh. Ayo apa? nya Video apa? Instagram. Nah, jadi untuk teman-teman di YouTube sebenarnya selama aku di Apka ini pas aku kuliah pastry, aku full intense kurang lebih hampir 11 bulan ya. Sampai November kemarin itu full di Instagram Reels aku adalah kehidupan sehari-hari aku sama proses belajar hacks selama pastry. Hacks kayak teknik pastry gitu. Itu di Instagram aku itu full, lengkap banget. Nah, cuman ketika aku udah selesai, aku sekarang pindah ke YouTube. Sebenarnya bukan pindah sih, kayak lanjut lagi daily vlog aku di YouTube. Tapi maksudnya aku juga pengen tentang baking aku. Nah gitu, makanya aku berharap tahun depan itu banyak lagi video-video yang bisa aku share untuk kalian. Supaya mungkin bagi teman-teman yang tertarik dan tapi masih bingung gitu, beginner kayak aku pengen baking tapi aku nggak tahu mulai dari mana, atau kayak aku pengen masuk ke dunia profesional tapi aku kayak belum ada no idea gitu loh gimana sih sebenarnya, atau kayak aku sebenarnya aku nggak pengen pindah karir atau mencoba jadi karir pastry chef, tapi aku tertarik sama produk-produk yang mereka buat gitu. Aku bakalan share semuanya di video-video aku, dan pastinya poin lainnya adalah karena ini daily vlog dari beberapa tahun yang lalu, jadi aku juga memang pengen merekam diriku keseharian aku gitu loh kok. Sambilan isinya ya karena memang profesi aku adalah seorang pastry chef kan. Gitu guys, resolusi tahun depan aku tuh ya pastinya konsisten lah kayak Kodiki di YouTube ini untuk bikin vlog-vlog aku. Terus ya pasti aku pengen lah goals aku itu subscribernya naik. Karena jujur sebenarnya channel ini tuh memang salahnya aku nggak upload yang rutin banget kayak bisa berapa bulan sekali gitu kan. Nah itu kayak aku nggak mau sih, aku mau mungkin 3 hari sekali gitu loh. Karena kan vlog aku kayak aku gabung beberapa hari kan baru aku upload gitu. Semoga bisa tercapai. Dan sisa-sisa resolusinya biarlah hanya kita berdua dan Tuhan dan Katan dan Panda. Mereka nggak peduli kayaknya yang tahu, karena kita ngerasa kayak kurang bagus juga sih. Terlalu dikasih tahu semuanya, terlalu detail. Takutnya apa istilahnya kemarin? Hot. Bukan hot chicken. Hot. Bukan yang kayak birthday tapi belum birthday. Pamali gitu. Iya. Karena kan resolusi hampir sama kayak mimpi, harapan, impian, doa gitu loh. Oke. Yes. Oke deh. Selamat menempuh tahun 2026. Ya, untuk kalian yang nonton, semoga tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya kalian sehat-sehat selalu, happy terus. Apa yang kalian lagi usahakan semoga cepat-cepat tercapai. Amin. Oke deh. Nah, vlognya sampai sini dulu deh. Capek guys. Karena aku belum edit yang kemarin. Kalian tahu nggak sih? Ternyata walaupun aku bilang vlognya berhari-hari aku jadi satu video, itu banyak loh, bisa kayak hampir 220 menit terus aku cut jadi 30 menit. Atau 30 menit masih kepanjangan ya ke kalian? Coba komen deh, aku mau tahu kalian tertariknya aduh jangan kelamaan deh atau kayak singkat aja, atau nggak apa-apa makin lama makin joss gitu loh. Karena saya lagi suka nonton satu YouTuber, sebenarnya aku udah follow subscribe udah lama banget gitu loh. Gitu, dan vlognya panjang-panjang sih. Tapi aku gak suka nonton. Oke, itu dulu. Bye-bye. Hai. Happy New Year 2026. Dah.
Jadi hari ini kayak aku kemarin bilang, kita bakal hotpot lagi. Jadi kita baru saja pergi beli ini bumbu Haitilau lagi, karena kemarin malam masih banyak sisa daging-daging dan yang lain-lainnya. So, karena kemarin kita makan hotpotnya itu nggak pakai sayur sama sekali, mau muntah rasanya. Jadi sekarang tadi kita udah pergi ke supermarket beli sayur dan jamur king oyster, tapi yang baby. And there's a baby. Now kita mau ini apa, miring-miring. Kayak aku mau ini. Aduh, bateraiku udah mau lobet lagi. 27%. Oh my god. OMG. Oh my. Oh mama. Panaskan mendidih air. Di Panas. sini Panaskan mendidih. panaskan air. Panaskan air. Didihkan air. Basah loh. Iya, makanya aku miring terus kau geser. Lucu banget tempatnya kayak gini. Kok dipergiin? Ini. Taruh aja. Kamu kasih lihat. Dalamnya bagus. Wah, aku bukain jelek banget. Dalamnya bagus ya guys. Wih, ada traynya. Ada nih kena baju. Yes. Wah, mantap. Semakin enak katanya. Harum banget. Oh iya. Bau malah loh Ada ini. plastiknya lagi harum. Bau malah by the way. Iya. Buka-buka. Mari kita tuang. Wih, ini kayak ada malah-malah harum banget. Gak mau masuk tangan lagi. Udah lah, cukup ya. Iya. Oh, warnanya sundar. Kemarin putih ya? Kamera. By the way tadi ada yang putih juga loh kok. Ya. Berarti merah putih Indonesia, anjay.